perkenalkan, nama saya Angga Tuna Faida, Latsar Angkatan 60 Kelompok 2. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ian Batara Putra Sringoringo, peserta Latsar Angkatan 60 Kelompok 2. Halo, saya Fatur Rahman, Latsar Angkatan 60 Kelompok 2. Halo, perkenalkan, nama saya Kiki Rismadi, Latsar Angkatan 60 Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Risa Aditya, saya peserta Latsar Angkatan 60 Kelompok 2. Halo Pak Angga, selamat siang Pak. Izin Pak, saya Ian Batara Putra Sringoringo Pak, mahasiswa Bapak Angkatan 2024, ingin mengunjungi Bapak. Ada yang mau saya diskusikan Pak. Apakah Bapak sedang berada di kampus, Pak? Iya, benar. Oh, boleh. Ya, saya di kantor ya. Oke, baik Pak. Saya jumpai langsung ya Pak. Terima kasih Pak. Sebagai dosen berorientasi pada pelayanan berarti kita menempatkan mahasiswa dan masyarakat sebagai prioritas utama. Sebagai bagian dari aparatur sipil negara, kita dituntut untuk selalu siap melayani dengan penuh dedikasi dan keikhlasan. Kita memastikan bahwa setiap individu, baik mahasiswa maupun masyarakat luas, mendapatkan layanan yang terbaik, tepat waktu, dan berkualitas. Dengan pendekatan ini, kita tidak hanya mendidik, tetapi juga memberdayakan dan menginspirasi mereka untuk mencapai potensi maksimal dalam kehidupan mereka. Baik Pak, terima kasih buat masukannya. Nanti kami akan diskusi kembali dengan kelompok. Terima kasih banyak ya Pak buat masukannya. Selamat siang Pak. Sebagai pegawai negeri sipil, kita memiliki tanggung jawab besar terhadap setiap langkah yang kita ambil. Setiap keputusan, setiap kebijakan, dan setiap tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan baik kepada atasan, kepada masyarakat, maupun kepada negara. Akuntabilitas bukan hanya tentang hasil akhir, tetapi juga tentang bagaimana kita mencapai hasil tersebut. Proses yang transparan, jujur, dan profesional adalah inti dari akuntabilitas. Dalam setiap laporan pekerjaan kita, harus ada keterbukaan yang memungkinkan setiap pihak melihat dengan jelas bagaimana langkah-langkah diambil dan memastikan bahwa tidak ada yang disembunyikan. Salah satu aspek penting dari akuntabilitas adalah menjaga dan mengelola aset negara dengan baik. Sebagai pegawai negeri sipil, kita bertanggung jawab memastikan bahwa aset-aset negara dikelola dengan transparan dan efisien. Setiap aset, baik itu infrastruktur, peralatan, maupun sumber daya lainnya adalah milik rakyat yang dipercayakan kepada kita. Pengelolaan aset negara bukan hanya tentang administrasi, tetapi juga memastikan bahwa aset tersebut digunakan secara optimal untuk kepentingan publik. Setiap penggunaan dan pemeliharaan aset harus dapat dipertanggungjawabkan agar tidak ada kebocoran, pemborosan, atau penyalahgunaan yang dapat merugikan negara. Kompetensi adalah kunci untuk terus maju dan berkembang. Sebagai pegawai negeri sipil, kita dituntut untuk selalu meningkatkan kemampuan dan keahlian agar dapat menghadapi tantangan yang terus berkembang di era modern ini. Kompeten berarti tidak hanya memahami tugas dan tanggung jawab kita, tetapi juga memiliki pengetahuan dan keterampilan yang mumpuni untuk menjalankannya dengan baik. Kompetensi dalam dunia pendidikan sangatlah penting, terutama bagi dosen yang berperan sebagai garda depan dalam mencetak generasi penerus bangsa. Dosen yang kompeten tidak hanya menguasai materi ajar, tetapi juga mampu menyampaikan pengetahuan dengan cara yang efektif, relevan, dan menginspirasi. Kompetensi seorang dosen tidak berhenti pada keahlian akademik saja. Seorang dosen harus terus memperbaharui ilmunya, mengembangkan metode pengajaran yang inovatif, serta memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh para mahasiswa di era digital saat ini. Seorang dosen yang kompeten juga berperan sebagai fasilitator yang mendorong mahasiswa untuk dapat berpikir kritis dan kreatif.
Harmonis adalah tentang menciptakan lingkungan kerja yang penuh keseimbangan, kerjasama, dan saling menghargai. Dalam kehidupan sebagai pegawai negeri sipil, keharmonisan adalah kunci untuk memastikan suasana kerja yang produktif dan menyenangkan. Ketika kita bekerja dalam harmoni, perbedaan pendapat dan latar belakang bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk mencapai tujuan bersama. Kehidupan kerja yang harmonis berarti saling mendukung, bekerja sama dengan tulus, dan menjaga komunikasi yang baik antara rekan kerja, atasan, dan bawahan. Dengan menjaga keharmonisan, kita bisa menghindari konflik yang tidak perlu dan menciptakan sinergi yang kuat di dalam tim. Ini juga berlaku dalam hubungan kita dengan masyarakat yang kita layani. Sebagai dosen, loyalitas berarti komitmen yang tak tergoyahkan dalam mengabdi kepada pendidikan, mahasiswa, dan institusi. Loyalitas ini diwujudkan melalui dedikasi tanpa henti dalam menjalankan tugas sebagai pendidik, pengajar, sekaligus pembimbing. Dosen yang loyal tidak hanya mengajar demi kewajiban, tetapi juga karena rasa cinta terhadap pengembangan ilmu dan kemajuan mahasiswa. Menjadi dosen yang loyal juga berarti setia dalam mematuhi visi dan misi pendidikan, serta mendukung penuh kebijakan dan tujuan institusi tempat kita mengabdi. Setiap langkah yang diambil selalu didasari oleh keinginan untuk berkontribusi bagi kemajuan institusi pendidikan dan mencetak lulusan yang berkualitas. Loyalitas ini tercermin dalam kehadiran yang konsisten, keterlibatan dalam pengembangan kurikulum, hingga pengabdian dalam membimbing mahasiswa mencapai potensi terbaik mereka. Sebagai dosen, kemampuan adaptif sangatlah penting dalam menghadapi tantangan dan perubahan di dunia pendidikan yang terus berkembang. Dalam era digital ini, teknologi dan metode pembelajaran berubah dengan cepat, dan seorang dosen yang adaptif harus mampu mengikuti perkembangan tersebut, menghadirkan inovasi dalam proses belajar mengajar. Dosen yang adaptif tidak takut pada perubahan. Sebaliknya, mereka memanfaatkan teknologi baru seperti pembelajaran daring, penggunaan alat bantu multimedia, dan metode pengajaran interaktif untuk meningkatkan efektivitas pendidikan. Selain itu, dosen yang adaptif juga memahami kebutuhan mahasiswa yang terus berkembang, menyesuaikan pendekatan mengajar sesuai dengan karakter dan tantangan zaman. Sebagai dosen, kolaboratif adalah kunci dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang dinamis dan progresif. Kolaborasi tidak hanya terjadi di dalam kelas, tetapi juga melibatkan hubungan yang kuat dengan sesama dosen, mahasiswa, serta pihak-pihak lain dalam dunia akademik dan industri. Dosen yang kolaboratif memahami bahwa keberhasilan tidak dapat dicapai sendiri, melainkan melalui sinergi bersama. Sebagai dosen pegawai negeri sipil, mengamalkan nilai-nilai berakhlak bukan hanya sebuah tanggung jawab, tetapi juga komitmen kita dalam membangun generasi yang cerdas, kritis, dan berkarakter. Nilai berorientasi pelayanan mendorong kita untuk selalu melayani mahasiswa dan masyarakat dengan penuh dedikasi. Akuntabilitas memastikan bahwa setiap tindakan kita transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, terutama dalam menjaga kepercayaan publik. Dengan kompetensi, kita terus mengasah kemampuan agar tetap relevan dalam era global yang dinamis. Keharmonisan dalam hubungan kerja dan dalam kelas melalui nilai harmonis menciptakan lingkungan yang positif dan produktif. Loyalitas kita sebagai dosen adalah cerminan pengabdian yang tak tergoyahkan kepada negara dan pendidikan. Nilai adaptif memacu kita untuk terus berkembang dan berinovasi dalam metode pengajaran, sementara kolaboratif memastikan kita bekerja sama untuk menghasilkan ilmu yang bermanfaat bagi bangsa. Sebagai dosen pegawai negeri sipil yang mengamalkan nilai-nilai berakhlak, kita tidak hanya mendidik tetapi juga membimbing dan menginspirasi. Bersama-sama,
kita wujudkan generasi penerus yang siap menghadapi tantangan masa depan dan berkontribusi nyata bagi kemajuan Indonesia. Inilah dedikasi kita, inilah tanggung jawab kita.